Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka kembali menata hati kita, dalam rangka meningkatkan iman kita, sebagaimana para ulama kita saat mereka ingin kajian, ingin belajar, mereka menggunakan kalimat ta'alau nu'min sa'atan, mari kita beriman sejenak. Artinya meningkatkan iman. Kajian bukan hanya menambah ilmu tapi menambah iman, dan itu hal yang sangat urgent. Kajian bukan hanya menambah wawasan tapi juga menambah ketakwaan. Dan itulah konsepnya para sahabat dan konsepnya para ulama kita. Semakin kajian semakin tenang. Semakin kajian semakin ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah menyebutkan ahli ilmu, Allah menggunakan kata ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir adalah ahli ilmu, jika kan tidak tahu. Jadi orang yang benar-benar punya ilmu nafi adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa zikrullah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang mengingat Allah ketika dia sedang berdiri, ketika lagi duduk, dan ketika lagi berbaring. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah sampai di level itu? Apakah ilmu kita selama ini membuat kita semakin ingat sama Allah? Apakah ilmu kita selama ini membuat kita kalau berdiri ingat Allah, kalau duduk ingat Allah, kalau berbaring ingat Allah? Atau sebaliknya, yang kita ingat adalah makhluk dan dunia dan segala cerita-cerita tentang dunia, yang bukan berarti kita nggak boleh tahu, tapi kira-kira komposisinya pas apa enggak ya ibu-ibu? Dan sekali lagi, apakah ilmu kita membuat kita semakin mendekat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Maka oleh karena itu, marilah kita merenungkan hal ini, dan semoga ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu buku yang direkomendasikan oleh sebagian para ulama untuk membuat hati ini mengingat Allah adalah Al-Wabil Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang bersama kitab tersebut, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin dan ibu-ibu sekalian secara khusus, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian Allah muliakan, kita akan kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullah saat beliau membahas tentang memuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan salah satu bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan perintah dan larangan Allah. Dan untuk bisa memuliakan, bukan hanya menjalankan, tapi memuliakan perintah dan larangan Allah, maka kita harus mengkondisikan hawa nafsu kita. Kita harus mengkontrol hawa nafsu kita. Oleh karena itu, tipsnya para ulama adalah yashba' sa'atan wa yaju'u sa'atan. Ada kalanya kita kenyang dan ada kalanya kita lapar. Wala ya'kul kullama yashtahi,
dan kita tidak makan semua yang kita inginkan. Tujuannya untuk apa? Nggak punya duit. Bukan nggak punya duit, tapi tujuannya untuk mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol syahwat kita. Kita nggak memanjakan hawa nafsu kita, karena kalau kita memanjakan, endingnya adalah kita yang akan diatur, digiring, dan dijerumuskan oleh hawa nafsu kita tersebut. Karena itu pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan ke paragraf ketika Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa wa ma amarallahu azza wa jalla bi amrin illa wa li syaitani fihi nazghatan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dua pintu masuknya syaitan, dua jebakannya syaitan. Jadi syaitan itu kalau goda kita dari dua pintu ini. Selebihnya itu varian aja udah. Intinya kedua pintu ini. Intinya kedua pintu ini. Kalau nggak pintu yang pertama, pintu yang kedua, atau dua-duanya. Jadi kalau kita mengerti dua pintu ini, lalu Allah kasih taufik dan kekuatan untuk kita menjaga dua hal ini, maka insya Allah syaitan nggak bisa menjerumuskan kita. Dan kita bisa memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sih dua sisi itu atau dua pintu itu? Mari kita simak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidaklah Allah memerintahkan kita sebuah hal, sebuah aktivitas, sebuah amalan, sebuah ibadah, kecuali syaitan punya dua pintu, dua gangguan. Imma taqsirun wa tafrit wa imma ifratun wa gulu. Nah, ini. Pintu yang pertama, pintu melalaikan, menggampangkan, meremehkan, menyia-nyiakan. Apa pintu yang pertama? Meremehkan, menyia-nyiakan, menggampangkan, terus apa? Hah? Ya gitulah pokoknya. Jadi meremehkan, menggampangkan, menyia-nyiakan, melalaikan. Nah itu yang pintu pertama. Pintu yang kedua, ifratun wa gulu. Pintu yang kedua, berlebih-lebihan, overdosis. Jadi berlebih-lebihan dan overdosis, kebanyakan. Nah itu keterlaluan. Nah itu selalu demikian. Jadi kalau nggak pintu pertama, pintu kedua, selalu dua sisi ini syaitan bermain. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atain. Dan syaitan nggak peduli kita gagal di pintu yang mana. Jadi hadirin Allah muliakan, terserah. Mau dari sisi meremehkan, ayo gitu kata syaitan, atau berlebih-lebihan, ahlan wa sahlan. Dari pintu menganggap remeh, silahkan. Dari pintu overdosis, silahkan. Syaitan gak terlalu memusingkan dan tidak peduli dari mana kita tergelincir. فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَى قَلْبِ الْعَبْدِ فَيُشَامُهُ. Dan syaitan itu mendatangi hamba untuk menggoda dan mengganggunya. Intinya ini. Ini dua pintu syaitan yang harus kita renungkan. Ini kalau kita paham ini, kita paham masalah dalam kehidupan. Meremehkan atau berlebih-lebihan, menggampangkan atau menyulit-nyulitkan, kurang dosis atau overdosis. Selalu syaitan bermain di sana. Dan syaitan terserah. Ada yang mau tergelincir dari pintu overdosis, bagus kata syaitan. Ada yang mau terjatuh dalam kurang dosis, bagus juga. Kenapa demikian? Gini loh hadirin. Karena obat sebagus apapun, kalau
kita minum dengan dosis yang kurang dari ketentuannya, kira-kira hasilnya baik atau tidak? Kita disuruh minum antibiotik gitu loh, sehari 2 kali, ada yang 3 kali, atau sehari sekali. Kita minumnya yang 3 kali sehari sekali aja, yang setiap hari sekali kita minum 3 hari sekali. Kira-kira itu pengaruh apa enggak tuh obat? Atau sebaliknya, kita overdosis antibiotik untuk 10 hari, kita minum buat 2 hari. Mas, Mbak, udah habis? Udah? Bukannya 10 hari? Biar cepat 2 hari. Itu kita bisa keracunan, hadirin. Semua yang overdosis itu nggak bagus. Benar nggak sih, hadirin? Ada yang mau operasi gitu loh, maka dia akan berhadapan dengan dokter anestesi misalnya. Atau mau tindakan gigi, dibius dulu. Hadirin, kalau dosis biusnya kurang, kira-kira ketika gigi kita dicabut rasanya apa, hadirin? Itu bisa teriak-teriakan, itu kesakitan. Kenapa? Karena kurang. Ketika dicek, ini biusnya kurang. Tapi kalau biusnya kebanyakan, nggak bangun-bangun dia, hadirin. Bisa jadi sampai dikasih takbir 4 kali. Gitu. Kenapa? Kelebihan. Alhamdulillah operasi mbaknya lancar. Cuman udah dari 2 hari yang lalu nggak bangun-bangun. Ternyata dosis anestesinya kebanyakan. Jadi hadirin Allah muliakan, 2 sisi itu tuh 2 sisi syaitan. Kalau nggak kurang dari dosisnya atau dibuat lebih dari dosisnya, dibuat meremehkan atau dibuat berlebih-lebihan. Syaitan bisa buat kita nggak semangat, atau syaitan bisa buat kita terlalu semangat, jadi nggak produktif juga. Jadi hadirin Allah muliakan, ini dua-duanya adalah pintu masuk syaitan. Simpel, kita masuk ke contoh yang berkaitan dengan dunia ibu-ibu atau dunia wanita dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Hadirin Allah muliakan, ketika seorang ibu atau orang tua kurang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak, kurang memperhatikan anaknya, kurang komunikasi dengan anak, kurang punya waktu dengan anak, kurang memberikan nasihat kepada anak, kurang jalan keluar dengan anak, kira-kira apa yang terjadi ke depan ketika anak kurang perhatian dan kurang kasih sayang? Kira-kira apa, hadirin? Ini kok diam aja? Rentan nggak anak jadi anak yang durhaka? Ini udah pada punya anak belum sih? Aku udah pernah jadi anak belum? Begitu lahir udah dewasa, langsung dewasa? Kan enggak. Saya ingin tanya, banyak anak yang kena dengan drugs di pergaulan itu karena apa? Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Akhirnya dia ngerasa yang paling perhatian sama gua BD. Udah deh, jalan tuh. Akhirnya dikasih obat, kena di situ. Jadi hadirin Allah muliakan, karena kurang perhatian, kurang kasih sayang. Mayoritas anak yang kena pergaulan bebas tuh kenapa? Karena nggak dapat perhatian dan kasih sayang di rumah, sehingga cari di luar rumah. Apa salah satu penyebab anak perempuan atau anak remaja perempuan gampang terpikat dengan laki-laki? Karena kurang perhatian dan waktu dengan ayahnya. Akhirnya cari pelarian keluar, cari perhatian keluar.
Hadirin Allah muliakan, jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang waktu sama anak bisa berakibat fatal apa tidak? Fatal. Maka ini dalam bab apa? Tafriq dan taksir, lalai dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Lalu coba kita bandingkan dengan kutub yang sebaliknya. Apabila orang tua terlalu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, terlalu memberikan perhatian kepada anaknya, bukan hanya perhatian, terlalu dikasih perhatian, terlalu disayang, dan sampai pada titik memanjakan. Memanjakan itu kan menyayangi anak dengan berlebihan. Hasilnya apa? Hadirin, anak itu jadi anak yang soleh atau soleha? Rentan tidak. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa anak durhaka itu dibentuk dari kurangnya kasih sayang atau berlebihan ketika memberikan kasih sayang. Ketika semua keinginan anak dituruti, itu bukan membuat dia menjadi anak soleh atau anak soleha. Itu sama saja memberikan gizi kepada hawa nafsu anak, syahwat anak. Maka jangan kaget dan terkejut nanti anak nggak bisa kita atur. Karena agar ia nurut orang tuanya, dia harus dikontrol oleh imannya dan akal sehatnya, bukan dengan hawa nafsunya. Dikontrol oleh hawa nafsu. Nah begitu selama ini kita kasih, terus kita manjakan, semua diberikan, semua dikasih. Oh selamat, Anda baru saja memberikan asupan nutrisi sama syahwat dan hawa nafsu anak tersebut. Nah begitu hawa nafsunya kuat, dominan, dan punya power yang full, maka dia akan kendalikan anak kita. Ketika anak kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka jangan terkejut ketika dia bantah kita, dia ngejawab, dia ngelawan, dia nggak mau kita atur. Itu adalah hasil panen yang selama ini ditanam, dan tidak ada yang mengejutkan. Aku nih shock loh Pak Ustadz, aku selama ini udah baik banget sama anakku, kok anakku justru ngelawan aku ya. Itu nggak ada yang perlu disyokin, hadirin. Itu seperti 1 + 1 2. Kenapa? Karena ini adalah ifrat dan gulu, berlebih-lebihan. Jadi aku nggak perlu kasih perhatian ke anakku, aku nggak perlu sayangi dia. Itu taksir wa tafriq. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Antara ifrat dan tafriq itu poinnya. Antara taksir dan gulu. Tetap memberikan kasih sayang, tapi harus seimbang dan sesuai porsi yang tepat. Sesuai porsi yang tepat. Makanya kan sebagian ulama atau sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa hidup ini tentang salah satu parameter ya. Hidup ini tentang takaran dan porsi. Itu sebabnya kenapa sulit. Kalau kelebihan ifrat gagal, kalau kurang gagal juga. Ya sama. Salat subuh itu 2 rakaat. Kalau dibuat 3 rakaat gagal kita. Oke, kita turun buat 1 rakaat gagal juga. Harus 2 gitu. Harus 2. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu yang perlu kita renungkan terus.
Sebagai contoh. Sebagai contoh. Sama ngejalanin rumah tangga juga gitu. Ifrat dan tafrid. Makanya kita kalau punya suami, misalnya coba renungkan suami kita tuh nyikapin kita kayak apa sih? Kalau suami kita menyikapi kita, seluruh keinginan kita dituruti, maka jangan heran kalau kita sulit mengontrol hawa nafsu kita sendiri dan kita susah menjadi istri yang soleha. Sebaliknya, kalau suami kita nggak pernah memperhatikan kita, nggak pernah menyayangi kita, pun rentan kita terjatuh dan tidak berhasil juga menjadi istri yang soleha. Terus gimana dong? Makanya kan kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Istri itu harus dididik, anak itu harus dididik, harus dikasih perhatian, tapi nggak boleh over. Ada saat-saatnya dikasih perhatian, diberikan kasih sayang, tapi ada sisi lain harus ketat, tegas, sehingga jadi itu hadirin. Begitu seterusnya. Jadi antara ifrat dan tafrid, antara gulu dan taksir, jangan berlebihan, tapi jangan kekurangan. Itu hidup. Itu kan. Sama dengan ibu-ibu. Kenapa kita suka punya kendala punya masalah dengan misalnya penyakit? Karena itu tadi, seringkali kita pola makannya berlebih-lebihan karena penyakit. Ada yang kurang gitu loh, busung lapar. Itu karena pola makannya kurang. Jadi kalau nggak berlebihan, kekurangan. Selalu demikian. Hidup itu selalu demikian, hadirin. Hidup itu kalau nggak berlebihan, kekurangan. Terlalu kurang, berlebihan. Itulah kenapa jadi orang berhasil itu nggak mudah. Dan itulah mengapa orang berhasil itu selalu minoritas. Karena berada antara berlebihan dan kekurangan itu susah. Butuh pertolongan dari Allah, butuh ilmu. Makanya kita harus belajar, butuh ilmu. Kalau pengen ngasal aja sih gampang, tapi kalau pelan-pelan diatur, ini porsinya udah besar atau berlebihan nggak? Oh berlebihan, turunin. Oh ini kurang nih, tambah. Hidup itu selalu harus demikian. Antara berlebihan dan kekurangan. Jadi sebenarnya syaitan memainkan itu aja dalam diri kita. Itu kita udah berantakan. Jadi syaitan itu bisa jadi bukan sebatas membuat kita gagal beramal, bukan membuat kita gagal beramal, tapi kalau kita beramal sama syaitan porsinya ditambah, akhirnya overdosis, berantakan juga. Gitu. Nah nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita lihat bagaimana syaitan itu menganalisa manusia, gitu. Kapan yang diserang dari ifrat dan kapan atau siapa yang diserang dari tafrid, ya itu ada tuh. Jadi job desk-nya syaitan tuh ada begituan tuh. Jadi itulah kenapa manusia itu tuh lemah, hadirin. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu diciptakan oleh dalam kondisi lemah. Jadi kalau kita nggak ditolong sama Allah, itu cukup ditambah porsi aja kita jadi berantakan. Atau dikurangi porsinya, kita berantakan juga. Selemah itu manusia. Jadi intinya bukan hanya misal intinya bukan hanya niat ingin jadi wanita soleha, itu jelas. Tapi how-nya itu penting. Dan ketika kita bicara bagaimana, kita bicara tentang porsi, kita bicara tentang takaran. Salah porsi, gagal kita. Makanya butuh minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Dan Allah
maha baik. Kalau kita jujur minta tolong sama Allah, akan wujudkan. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz dan keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh, begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kami menyikapi anak usia pra-remaja 11 tahun dalam menggunakan gadget dan sosial media? Anak kadang menjadikan teman-temannya sebagai alasan bahwa teman-temannya diberi kebebasan oleh orang tua mereka dalam TV menggunakan gadget. Sedangkan kami terlalu banyak aturan. Kami beri waktu maksimal 2 jam dalam menggunakan gadget. Saya kadang khawatir telah memberikan kemudahan atau malah terlalu berlebihan dalam membuat peraturan. Sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Apakah Ustadz punya binaan pondok pesantren yang bisa kami daftarkan anak kami di sana? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua dulu ya, untuk remaja 11 tahun belum ada. Semoga Allah kasih kemudahan ke depan. Adapun yang pertama masalah gadget, setiap orang kan beda-beda ya. Penggunaan gadget setiap orang memang bisa ditentukan. Kalau laki-laki 3 jam, perempuan 4 jam gitu loh kan, nggak bisa juga. Maka kembali ke porsi masing-masing, sesuai dengan hajat, itu poinnya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Dan setiap anak berbeda. Bahkan setiap angkatan berbeda. Ada yang orang kita bisa jadi sama-sama anak kelas 3 SMA, sama-sama belajar matematik, tapi ketika beda guru seringkali tugasnya beda. Nah, tugasnya beda, kita menggunakan sarana juga berbeda. Jadi itu dikembalikan kepada kebutuhan. Dan sampaikan kepada anak kita bahwa orang beriman itu parameternya bukan teman gitu loh. Anak soleh itu tolak ukurnya bukan teman-temannya, tapi tolak ukurnya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Lalu taat kepada orang tua selama tidak maksiat. Dan setiap anak itu beda-beda. Dan kebebasan secara mutlak itu bukan hanya tidak benar, tapi tidak ada. Dunia itu, kata para ulama, tempatnya penghambaan. Tempatnya penghambaan. Kalau kita tidak menghamba kepada Allah, nurut sama peraturan Allah, maka kita akan nurut dengan hawa nafsu kita. Jadi dunia itu tempatnya peraturan. Nggak bisa orang bebas suka-suka. Karena kalaupun dia nggak mau taat peraturan pihak lain, dia akan nurut sama keinginan hawa nafsunya. Itu poinnya. Jadi edukasi bahwa tidak bisa disamakan demikian. Tapi kita juga jangan sampai terjebak dan menjelek-jelekan teman-temannya atau membuat dia berpikir negatif ke teman-temannya. Enggak, bilang saja bahwa setiap keluarga punya kebijakan masing-masing. Dan setiap orang tua melihat kondisi anak gitu. Kayak nggak bisa disamain. Tetap baik-baik sama pihak lain, tapi kita tetap fokus pada aturan main kita. Allah Ta'ala alam, bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim dan seluruh ulama dan orang-orang yang mereka sayangi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz beserta keluarga, seluruh tim kajian dan seluruh muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz izin bertanya, apa yang harus dilakukan istri jika suami selalu ingin ada stok makanan kesukaannya di rumah? Dan jika makanan atau snack itu tidak tersedia, maka suami akan terus bertanya, yang pertanyaan itu mengarah ke minta disediakan. Bagaimana cara yang hikmah yang bisa dilakukan oleh istri untuk bisa mengendalikan perihal ini, Ustadz? Jika suami merasa keberatan dan kecewa karena makanannya yang diinginkan tidak tersedia, apakah istri berdosa?
Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum barakallahu. Jadi semenjak ngaji Wabilus Shayyib, jadi nggak nyediain makanan kesukaan suami lagi. Ini suami bingung, ini istriku tuh ngaji apa sih, ya Allah, aneh banget. Hadirin Allah muliakan, makanya kita ini perlu dapat wisdomnya dalam belajar. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa ini hukumnya halal. Makanya kan Ibnu Qayyim mengatakan apa? Rukhsah dari hal yang mubah. Rukhsah dalam hal yang mubah. Jadi hukumnya halal. Nah, tapi kenapa kalau halal, kenapa para ulama mengajarkan kita untuk tidak selalu ya, bukan tidak boleh, tidak selalu makan makanan yang kita inginkan atau kesukaan? Itu sekali lagi bukan mengharamkan yang halal dan bukan untuk membatas-batasi pasangan, tapi dalam rangka mendidik jiwa kita agar tidak dikendalikan oleh hawa nafsu syahwat. Itu poinnya. Agar memberikan sinyal kepada syahwat dan hawa nafsu, tidak setiap keinginannya dipenuhi. Akhirnya syahwat dan hawa nafsu kita itu bisa dikontrol. Kenapa demikian? Karena hawa nafsu, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain, salah satu ulama mazhab Syafi'i, itu beliau mengatakan dalam kitab beliau bahwa nafsu itu seperti anak kuda perang. Untuk bisa hebat dan unggul harus dididik, harus dikontrol. Itu. Jadi bukan itu halal, tapi kalau bisa jangan setiap saat, biar mengendalikan diri gitu. Dan kita tahu bahwa di bidang mana di dalam pembahasan duniawi ya, self control itu penting apa enggak hadirin? Penting. Dan contoh-contoh self control dalam pembahasan itu seringkali hal yang duniawi yang ditinggalkan, atau sebagian hal sebagian hal mubah yang ditinggalkan, nggak haram, tapi ditinggal untuk apa? Untuk mengontrol. Itu poin. Itu kita ulama punya konsep itu dari dulu. Nah, hadirin Allah muliakan, tapi kita harus bijak juga mulailah menerapkan untuk diri kita sendiri secara bijak. Jangan langsung diterapkan ke suami, dan suami belum mengerti konsepnya, atau kita nggak fasih dalam menjelaskan konsep ini, akhirnya nanti miskomunikasi, akhirnya nanti nggak nyaman, suami nggak ridho sama kita, suami marah. Apalagi misalnya ada sebagian suami belum ngaji, belum ngerti, jangankan bicara yang halal, yang haram aja masih berjuang untuk ditinggalkan. Ya kurang bijak kalau kita langsung bicara masalah ini ke suami dengan level seperti itu. Kalau ada suami yang masih berjuang meninggalkan yang haram, mendingan fokus meninggalkan yang haram dulu aja. Ini tuh beda kelas gitu loh hadirin. Jadi kalau suami merasa keberatan dan kecewa, udah kasih makanan kesukaannya selama halal. Dan kalau istri tidak menyediakan, berdosa, karena ini halal. Ini tidak maksiat. Dan kaidah umumnya adalah kalau suami meminta hal yang non maksiat, hukum taat sama suami apa hadirin? Wajib. Dan kalau nggak dikerjakan berdosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begini itu. Dan kalau sempat kejadian kayak minta maaf sama suami, mohon maaf gitu loh, nggak ada maksud ke sana, cuman ini dijelaskan para ulama nih. Insya Allah kalau suaminya bijak dan mengerti konsep, insya Allah akan mendukung, atau paling nggak membenarkan, iya benar sih konsepnya, tapi aku belum bisa nih gitu loh, tapi aku pelan-pelan ya, udah kamu dulu deh gitu loh, kenapa nerapin ke aku, kamu dulu aja lakukan gitu loh, gitu. Masa iya suami nggak setuju? Setuju nggak sih dengan konsep ini? Sehingga istrinya nanti makannya lebih sedikit, kan setuju insya Allah suami. Terus nggak semua, misalnya dikembangkan kan, nggak semua
nggak semua tas yang diinginkan seorang istri dibeli. Emang suami nggak setuju dengan konsep begitu? Nggak semua baju yang diinginkan oleh istri dia beli. Kira-kira didukung sama suami nggak sih, Ibu? Masa iya nggak didukung? Nggak semua berlian yang diinginkan oleh istri dibeli. Masa iya nggak didukung? Tumben kamu nggak beli tas baru. Iya, aku habis ngaji nih, ternyata aku harus tahan hawa nafsu, aku nggak jadi beli deh, gitu loh. Iya, aku perhatikan udah 3 bulan kamu nggak beli tas baru. Iya nih. Masa iya nggak didukung? Insya Allah didukung, gitu loh. Kalau kita terapkan ke diri sendiri dulu. Kalau diterapkan ke suami mungkin akan agak sedikit beda ceritanya. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa. Jadi bertahap lah, bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, juga para ulama kita, dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, saya izin bertanya, tapi sepertinya keluar tema. Maaf, bagaimana menyikapi teman yang suka sekali korupsi waktu dalam tanda kutip? Kadang kita sebagai muslim ingin produktif dengan waktu kita dan sudah menyusun semua rencana pada hari itu, tapi ada saja teman atau siapa saja yang demi memenuhi keinginannya atau sekedar bertamu, namun bukan hanya sesekali, tapi sering sekali terjadi dan berulang. Makanya saya merasa risih. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, minta pertolongan kepada Allah. Memang nggak mudah. Makanya para ulama kita mengatakan seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, kendala itu selalu, jadi kendala jadi baik ya. Jadi kendala jadi orang soleh atau wanita soleha itu dalam sejarah kehidupan manusia itu selalu berasal dari dalam diri dan dari luar, gitu aja. Jadi semua orang ngalamin kayak begini, pengen baik terus ada gangguan dari luar, pengen disiplin ada aja godaan dari luar. Itu semua orang ngerasain itu. Bukan hanya beliau yang bertanya, semua orang ngerasain itu. Pengen komit dengan waktu, tiba-tiba ada orang inilah itulah segala macam. Dan itulah inti dari ujian kehidupan. Inti dari ujian kehidupan. Oleh karena itu, pertama minta pertolongan sama Allah. Selalu demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, buat schedule. Dan yang ketiga, secara umum komit dengan schedule kita dan minta pihak lain mengikuti schedule tersebut. Tapi kita tetap sediakan waktu itu terbatas tentu saja. Jadi misalnya, tetap aku terima tamu, tapi terima tamu itu 1 jam aja ya, di jam sekian. Yaudah kita komit. Dan teman kita mau bertamu harus sesuaikan di jadwal itu. Kecuali kasus-kasus tertentu atau anomali gitu loh. Tapi nggak bisa semuanya demikian. Dan kita orang-orang yang berhasil selalu demikian. Ya sama kayak kita kerja kan. Gue pengen ketemu lo ya, bisa nggak gitu loh. Brunch aja. Aduh gue nggak bisa brunch nih. Gue tuh kan gue kerja. Gue kan bukan pengusaha kayak lo gitu loh. Ya gue baru bisa ketemuan jam 12 pada zuhur. Oh nggak bisa jam 10 ya? Nggak bisa. Ya udah deh, gue ngikutin lo. Kan selalu begitu. Jadi kenapa itu pentingnya perusahaan tuh saklek sama jam masuk, jam istirahat, jam pulang, dan kita semua harus mengikuti itu. Dan orang yang pengen ketemu kita, punya urusan sama kita, ya harus nyesuaiin, nggak bisa enggak. Nah udah komit aja dengan itu. Kecuali kasus tertentu yang urgent, yang darurat bisa. Adapun kalau kita ini terlalu baik sama, nah ini terlalu baik nih, gitu. Terlalu baik sama orang, jadi akhirnya ngikutin terus, ya nggak bisa, nggak akan ada waktu kita untuk menata diri kita sendiri. Nanti ada inilah, ada itulah, dan bukan berarti kita mengacuhkan orang nggak kasih waktu, tapi kita kan terbatas. Kan bawakan tadi An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Salah satu bentuk lemahnya adalah itu tadi.
dia nggak bisa penuhi seluruh keinginan orang, dan dia nggak bisa mengakomodir kepentingan semua orang, nggak bisa. Waktunya terbatas, dirinya lemah. Makanya minta pertolongan kepada Allah dan bicara baik-baik. Aduh, aku nggak bisa, mohon maaf ya. Gue ke rumah lo ya besok ya. Aduh, nggak bisa. Gitu. Emang lo mau pergi? Enggak, tapi saya ada tanggung jawab di rumah. Kalau mau ketemu nanti siang. Aku biasanya free di siang, tapi nggak bisa lama-lama. Jam 1 dari jam 12 atau jam 1 sampai jam 2. Setelah itu aku ada kegiatan dengan anak-anakku. Aku ada kegiatan dengan ini. Aku ada kegiatan dengan itu. Karena kalau kita ngikutin nanti sama anak sendiri nggak ada waktu kita. Sama ini nanti nggak ada waktu. Dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga Ustadz, tim, kaum muslimin semuanya dan semuanya selalu diberikan rahmat, hidayah dan karunia, taufik, perlindungan, penjagaan kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, qadarullah saya sakit sudah 1 tahun, berobat di rumah sakit belum ada perkembangan, malah semakin hasilnya kurang baik. Saya mencoba ikhtiar berobat herbal untuk penyakit saya. Apa tindakan saya ini telah masuk berlebih-lebihan Ustaz, mencari berobat ke sana kemari buat penyakit saya? Saya takut ini semuanya bisikan syaitan menakuti saya. Ustaz, mohon doanya, apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, beriman dulu gitu, dan serahkan kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah itu asy-syafi, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan konsep obat itu adalah ikhtiar, disyariatkan tadaw wala tadaw bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Tapi tidak berarti seluruh upaya berobat itu berhasil menyembuhkan. Karena goal paling tinggi dalam berobat adalah mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Dan itu pasti kalau kita berobat dengan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Tapi kalau sembuh tidak selalu demikian. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita lihat praktek Nabi kita SAW dan kehidupan Nabi SAW, itu tidak setiap artinya ada yang sembuh, ada yang Allah sembuhkan dengan habata sauda, ada yang Allah sembuhkan dengan air zam-zam, ada yang Allah sembuhkan dengan zaitun, ada yang Allah sembuhkan dengan kurma. Jadi nggak harus kalau si A sembuh dengan obat ini, kalau kita minum obat itu Allah sembuhkan. Nggak harus demikian. Karena Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha berkuasa. Sama seperti penyakit. Ada yang Allah sembuhkan dengan kistul hindi, tapi ada yang Allah sembuhkan dengan cara yang lain. Gak harus semuanya dengan itu. Jadi silakan berusaha. Ada orang yang disembuhkan dengan herbal, tapi ada yang disembuhkan dengan melalui jalan rumah sakit. Dan kita nggak pernah tahu kita disembuhkan Allah dari jalan mana, tuh nggak tahu. Makanya pentingnya istikharah. Kan seringkali kita dengar gitu ya, kamu di sini aja mbak, sahabatku di sini, alhamdulillah Allah sembuhkan. Iya. Tapi ada pihak nggak sembuh di situ. Dan apakah tempatnya nggak bagus? Tempatnya bagus, tapi ya begitulah. Pada akhirnya semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takdir kita kan beda-beda, hadirin. Kan takdir kita nggak sama. Jadi intinya silakan berjuang, berobat, niat karena Allah, jangan latah. Dan yang paling tahu tentang pengobatan kita adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang tahu pengobatan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Dan bisa jadi sebuah cara efektif untuk orang, nggak efektif untuk kita. Atau sebaliknya, efektif buat kita, nggak efektif buat orang.
Hadirin, ada jamaah itu stroke, dan beliau sampaikan, beliau hanya minum air zam-zam, doa sama Allah, lalu minum habat tasauda, lalu minum madu, dan Allah sembuhkan. Ada kasus lain, kanker, dan beliau lagi-lagi minum air zam-zam, doa sama Allah. Dari sini apa? Silakan kita berobat, tapi jangan pernah melupakan resep Rasulullah SAW. Karena kalau kita bisa percaya resep, hasil riset, hasil penelitian, masa kita nggak percaya resep dari wahyu, resep dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa ruqyah dengan Quran, baca Quran, berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Dan kami turunkan ayat-ayat dari Al-Quran yang salah satu fungsi dan perannya adalah sebagai obat penyembuh. Itu yang Allah katakan. Allah yang mengatakan Al-Quran itu obat penyembuh. Itu wahyu langsung yang mengatakan demikian, bukan katanya atau testimoni si A, testimoni si B, testimoni si C, enggak. Itu Allah yang mengatakan langsung dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Nah, pertanyaan kita, yakin apa enggak? Jadi jangan pernah meremehkan resep dari Rasulullah SAW atau bahkan resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, ruqyah dengan Al-Quran, berobat dengan Al-Quran, dibaca, baca muawwidzat, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan saya rasa cukup sampai di sini. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.